Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Yuni Pratiwi Subagio dari kelas IKM 9 semester 3 Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang alga dan fungi. Yang pertama adalah alga atau ganggang. Alga atau dalam bentuk jamak adalah algae merupakan sekumpulan organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga merupakan organisme autotrof sederhana yang dapat melakukan fotosintesis seperti pada tumbuhan tingkat tinggi. Menurut Barsanti dan Gualtieri pada tahun 2006, klasifikasi alga terus-menerus mengalami perubahan seiring berkembangnya filogenik molekular. Saat ini, alga diklasifikasikan ke dalam kingdom Protista dan domain eukariot. Pada umumnya, alga bersifat fotosintetik, menggunakan H2O atau air sebagai donor elektron. Pada keadaan tertentu, beberapa algae dapat menggunakan H2 untuk fotosintesis tanpa menghasilkan O2 atau oksigen. Sifat fotosintetik pada alga dapat bersifat mutlak atau obligat fototrof. Jadi, alga ini tumbuh di tempat-tempat yang terkena cahaya matahari. Selanjutnya, ciri-ciri alga. Yang pertama, merupakan organisme eukariotik. Yang kedua, ukuran tubuh bervariasi. Mikroskopis berukuran 8 mikrometer dan makroskopis berukuran 60 meter. Yang ketiga, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang uniseluler berbentuk benang atau pita, sedangkan yang multiseluler berbentuk lembaran. Yang keempat, tubuh tersusun dari banyak sel. Yang kelima, memiliki klorofil, sehingga bersifat autotrof. Yang keenam, reproduksi secara vegetatif maupun generatif. Secara vegetatif dengan fragmentasi, pembelahan, dan pembentukan spora. Sedangkan secara generatif dengan oogami dan isogami. Yang ketujuh, struktur tubuh berupa talus. Dan yang kedelapan, habitat di perairan, yaitu air laut, air tawar, dan berhabitat di tempat yang lembab. Klasifikasi alga. Yang pertama, Euglenophyta atau alga berflagel. Euglenophyta merupakan kelompok protista yang unik karena memiliki sifat yang mirip dengan tumbuhan dan hewan. Ciri-ciri Euglenophyta. Yang pertama, bersifat uniseluler. Yang kedua, memiliki stigma atau bintik warna berwarna merah. Yang ketiga, tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki sel-sel yang lentur untuk menyokong membran sel. Yang keempat, hasil fotosintesis disimpan sebagai cadangan makanan berupa polisakarida yang disebut paramilon. Yang kelima, reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner membujur. Yang keenam, habitat di air tawar, misal air kolam, air sawah, dan banyak ditemukan di parit-parit peternakan yang banyak mengandung kotoran hewan. Yang kedua, Pyrophyta atau alga api. Ciri-ciri Pyrophyta. Yang pertama, sering disebut dinoflagellata karena memiliki dua flagel. Yang kedua, bersifat uniseluler, memiliki pigmen berupa klorofil A dan C, karotenoid, xanthofil, dinosantin, dan phycobilin. Yang ketiga, ada yang memiliki dinding sel dan ada yang tidak memiliki dinding sel. Yang keempat, bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Yang kelima,
hidup ada yang di air tawar, tetapi pada umumnya Chirophyta banyak terdapat di air laut, sehingga dikenal dengan produsen utama fitoplankton laut. Yang ketiga, Chlorophyta atau alga hijau. Ciri-ciri Chlorophyta yang pertama, bersifat uniseluler dan multiseluler, sel berinti sejati atau eukariotik. Yang kedua, bereproduksi secara seksual dan aseksual, secara seksual dengan konjugasi dan secara aseksual dengan membelah diri, yang menghasilkan zoospora dan fragmentasi. Yang ketiga, pigmen klorofil A dan B, xanthofil dan karotin. Yang keempat, hasil fotosintesis berupa amilom dan tersimpan dalam klorofil. Yang kelima, kloroplas berjumlah satu atau lebih, berbentuk mangkuk, bintang, lensa, bulat, pita, dan spiral. Yang keenam, dinding sel mengandung selulasa dan berlendir sehingga lingkungan menjadi licin. Dan yang ke-7, habitatnya di air tawar, tanah yang lembab, dan ada juga yang bersimbiosis mutualisme. Yang keempat adalah Rhizophyta atau alga coklat keemasan. Ciri-ciri Rhizophyta yang pertama, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Yang uniseluler dengan jenis soliter dan berkoloni. Yang kedua, memiliki pigmen warna yang dominan. Yang ketiga, sel tersusun atas dua belahan, yaitu wadah atau hipoteka dan tutup atau epiteka. Yang keempat, disebut ganggang karsit atau tanah di atom. Yang kelima, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk karbohidrat dan lemak. Yang keenam, bersifat fotoautotrof, namun ada yang menyerap organik larut dan menelan partikel makanan dan bakteri dengan menjulur psidopidianya. Klasifikasi yang kelima adalah Phaephyta atau alga coklat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, reproduksi secara metagenesis atau pergantian keturunan antara vegetatif dan generatif. Yang kedua, tubuhnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Yang ketiga, bersifat multiselular. Yang keempat, dinding sel ada yang mengandung pektin dan algin. Yang kelima, habitat di dasar laut, sekitar pantai atau daerah pasang surut. Klasifikasi alga yang keenam adalah Rhodophyta atau alga merah. Ciri-ciri Rhodophyta. Yang pertama, bersifat multiseluler. Yang kedua, berbentuk benang dan lembaran. Struktur tubuh lebih halus dari alga coklat, menyerupai rumput. Yang ketiga, memiliki pigmen dominan phycobilin yang terdiri dari phycoteirin, yaitu warna merah, dan phycocyanin, yaitu warna biru. Ciri yang keempat adalah dinding sel mengandung selulasa dan pektin. Ciri yang kelima, reproduksi secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif dengan pembentukan spora dan secara generatif dengan oogami. Yang keenam adalah habitat di dasar laut. Selanjutnya adalah peran dan manfaat alga. Yang pertama adalah sebagai penghasil utama bahan organik di dalam ekosistem perairan. Yang kedua, alga merah dapat menyediakan makanan dalam jumlah banyak bagi ikan dan hewan lain yang hidupnya di laut. Yang ketiga, sumber obat dari bahan alami. Selain ketiga ini, masih banyak lagi manfaat dari alga. Selanjutnya adalah
Fungi atau jamur. Fungi adalah nama regnum dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Fungi adalah organisme yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada berbagai jenis fungi atau jamur di luar sana, mulai dari yang tumbuh di makanan-makanan busuk dan yang dapat kita konsumsi, yang dapat kita lihat langsung, dan ada juga yang tidak dapat kita lihat tanpa bantuan mikroskop. Struktur fungi. Struktur fungi terdiri dari kutub jamur, pamela, cincin, hifa, inti sel, septa, dan miselium. Selanjutnya, ciri-ciri fungi. Yang pertama, merupakan organisme eukariotik. Yang kedua, bersifat uniseluler dan multiseluler. Yang ketiga, tidak memiliki klorofil, sehingga ia tidak dapat berfotosintesis. Yang keempat, tubuh fungi atau jamur disebut sebagai talus, yaitu tidak memiliki akar, batang, maupun daun pijar. Yang kelima, ukuran tubuh bervariasi. Ada yang bersifat makroskopis dan ada yang bersifat mikroskopis. Yang keenam, hidup di tempat yang lembab. Klasifikasi fungi. Yang pertama adalah zygomicota. Zygomicota adalah jamur yang menggunakan zygosporangium sebagai alat reproduksi seksual dan zygospora sebagai hasil reproduksi seksual. Selain itu, zygomicota juga dapat melakukan reproduksi aseksual dengan fragmentasi miselium atau spora aseksual atau spora vegetatif yang dihasilkan oleh sporangium. Klasifikasi fungi atau jamur yang kedua adalah Ascomycota. Ascomycota merupakan jamur yang menghasilkan ascospora sebagai spora seksual dan conidiospora sebagai spora aseksualnya. Pada umumnya, ascos dibentuk dalam tubuh buah yang dinamakan ascocarp. Ascomycota memiliki hifa yang bersekat. Yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota memiliki struktur seperti gada yang bernama basidium sebagai alat penghasil basidiospora. Basidiospora merupakan spora seksual, sementara spora aseksual pada Basidiomycota adalah conidiospora. Sebagian anggotanya bersifat makroskopis dan dapat dikonsumsi. Tubuh buah yang dinamakan basidiokarp berbentuk seperti payung yang terdiri dari batang dan tudung. Hifa pada Basidiomycota memiliki sekat. Klasifikasi yang keempat adalah Deuteromycota. Deuteromycota atau jamur tak sempurna adalah jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Deuteromycota bereproduksi aseksual dengan spora vegetatif. Semua jamur yang tidak mempunyai bentuk atau fase seksual dimasukkan ke dalam fase Deuteromycota. Selanjutnya adalah peranan fungi yang menguntungkan. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Yang kedua, banyak digunakan di bidang industri seperti beberapa jenis ragi untuk membuat roti, pembuatan minuman beralkohol, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dalam bidang kedokteran, sejumlah antibiotik yang digunakan manusia sebagai obat diperoleh dari berbagai spesies fungi. Selain itu, masih banyak peranan fungi yang menguntungkan lainnya. Selanjutnya adalah peranan fungi yang merugikan. Selain mempunyai peranan yang menguntungkan, fungi juga mempunyai peranan yang merugikan. Di antaranya adalah yang pertama, penyakit pada manusia. Sejumlah penyakit kulit disebabkan oleh beberapa spesies jamur.
Yang kedua, pembusukan makanan atau Penicillium aspergillus dan kapang seperti Mucor dan Rhizopus dapat menyebabkan pembusukan pada makanan. Yang ketiga adalah penyakit pada tumbuhan. Penyakit seperti karat putih pada kelompok tanaman Chureiferae, kutu pada kentang, dedak berjamur, karat pada gandum, dan lain-lain yang disebabkan oleh infeksi fungi. Selain itu, masih banyak peranan fungi yang merugikan. Sekian video pembelajaran tentang alga dan fungi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.